selamat malam. Lama gak jumpa dengan saya. Tetap semangat, tetap ceria, tetap semangat cari duitnya. Salam dari Bos Gendeng. Lama gak jumpa, gimana kabarnya guys? Kangen apa enggak sama saya? Kali ini saya ingin eh, ngobrol-ngobrol sama kalian semua guys. Lama sekali saya nggak bikin video. Ini video pertama saya dari 1 tahun mungkin ya nggak buat video ya. Ini saya mau buat video itu membahas tentang gimana caranya kita bisa mengakali atau gimana caranya kita bisa untung dalam berhutang. Rata-rata guys, rata-rata itu kalau kita hutang di suatu bank atau walaupun bank milik pemerintah, bank swasta, pasti orang-orang mengeluhkan itu tentang untung dan ruginya. Bagi kebanyakan orang itu banyak sekali yang bilang rugi karena bunganya besar, karena ternyata di tengah jalan nggak bisa bayar dan semuanya. Itu kesalahan itu kebanyakan dari penghutang atau dari nasabahnya guys. Kalau dari perbankan itu salahnya cuma sedikit, dia ada salah satu informasi yang kurang disampaikan. Tapi kalau kesalahan dari nasabah itu banyak sekali guys. Dan saya ingin memberitahukan kepada kalian semua agar kalian semua itu bisa mendapatkan keuntungan, manfaat, dan mendapatkan untung berhutang di perbankan gitu guys. Jadi gimana caranya kita bisa untung di bank? Itu gini caranya guys, kita hutang tapi kok malah untung. Kan kalau nggak Bos Gendeng nggak bisa itu. Jabatan mungkin ada, tapi sedikit banyak orang yang tahu dan jarang yang nge-share. Satu, pada waktu kita berhutang, kita sering kali lupa untuk ngecek. Dalam artian ngecek itu ngecek apa? Ngecek buku yang terlalu tebal, buku perjanjian, buku kontrak perhutangan. Nah, itu di suatu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, semuanya nggak pernah dibaca, hanya ditandatangani, ganti lembaran lagi ditandatangani, ganti lembaran lagi ditandatangani, ganti lembaran lagi ditandatangani. Dan yang fatalnya lagi, kita karena itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya kita tidak baca kontraknya isinya apa dan semuanya. Padahal di salah satu kontrak itu disebutkan bahwasannya ada lembaran yang menunjukkan kita itu dirugikan. Lembaran yang dirugikan itu apa? Di satu, nanti kalau kamu berhutang guys, coba tanyakan ke mantrinya. Kalau kamu malas baca isi kontraknya, tanya ke Pak Mantrinya atau ke orang yang nyuruh kamu tanda tangan. Mas, tolong tunjukkan saya angsuran flat dalam satu kontrak saya. Angsuran flat itu apa? Kan kadang-kadang kita di bank itu biasanya sama cuma tanya, Mas angsurannya piye? Mas angsurannya berapa? Sama apa enggak? 1 tahun bunganya berapa dan semuanya. Tapi jarang yang ngecek flatnya itu flat seperti apa. Kan flat itu kan biasanya datar. Kalau 3 juta 3 juta terus. Kalau 4 juta saat bulan pertama sampai bulan ke-10 4 juta terus. Sampai 3 tahun 4 juta terus. Itu kan flat. Tapi dalam flatnya itu tadi itu ada pembagian yang enggak adil. Nah, yang enggak adilnya gimana? Katakanlah kita hutang bulan pertama 4 juta bayarnya, sampai 3-6 bulan itu 4 juta terus. Tapi di perbankan itu sistemnya begini guys, jadi piramida ke bawah. Angsuran Anda 4 juta dimasukkan ke pokok itu cuma 500.000. Yang 3.500.000 itu masuk ke bunga. Nah, bulan keduanya guys, itu nanti cuma selisih lagi, masuk pokok 600.000. Bulan kedua masuk bunga berarti 3.400.000 dan seperti itu seterusnya. Di tengah-tengah guys, di tengah-tengah itu nanti baru besar pokoknya daripada bunganya sampai bawah, bahkan bunganya itu di akhir-akhir masuk ke pokok jadi 3,5 juta ke bunganya 500.000. Jadi piramida ke bawah.
Nah harusnya piramida ke atas tapi atau flat itu seperti ini guys. Jadi enggak piramida ke bawah. Nah itu yang sering kalian kurang pahami dan sering kalian cek. Dan itu jebakan bagi marketing perbankan guys. Nah kalau kamu cermati dan kamu amati, nanti kamu bisa tahu untung dan ruginya di situ. Nah sedangkan kalau misalnya kamu udah tahu, kenapa kok nggak disebutkan di perbankan? Karena itu nanti akan mempengaruhi pola pikir kamu dan akan mempengaruhi pertimbangan kamu jadi hutang apa enggak. Nah, makanya enggak pernah disebutkan, enggak pernah diberitahukan kalau sistemnya seperti itu, flatnya gitu loh. Jadi bener kamu ngangsur 3 juta sampai 36 kali 3 juta angsurannya, tapi ngambilnya keuntungan bank di awal angsuran pertama sampai angsuran ke-15 gitu loh. Jadi angsuran pertama sampai angsuran ke-15 itu diambil dulu bunganya yang besar, baru pokoknya kecil. Lah angsuran 15 sampai 30 itu diambil pokoknya yang besar, bunganya yang kecil. Nah marketing yang kedua lagi guys, jebakannya marketing perbankan, dikala kamu udah ngangsur dapat 20 kali, misalnya kontrakmu 36 kali, kamu ngangsur 20 kali, pasti kamu ditawari, mas tidak pengen top up, mas tidak pengen memperbarui, mas nggak pengen hutang lagi. Itu trik marketing. Karena apa? Setelah kamu memutuskan untuk top up, untuk nambah lagi atau ngutang lagi atau memperbarui lagi, maka kamu akan masuk dalam perangkap marketing perbankan. Karena apa? Kamu pasti rugi. Bank bunganya 1,2%. Itu kalau kamu bayar sampai akhir, bank rugi. Tapi kalau bank 1,5%, kamu bayar separuh, kamu perbarui, bank untung besar. Karena apa? Dia ngambilnya keuntungan di atas seperti yang saya bilang, piramida ke bawah, bunganya diambil besar, pokoknya diambil kecil. Terus setelah sampai setengah permainan, baru bunganya yang kecil, pokoknya yang besar. Jadi kalau kamu selesaikan, sama aja bank jadi flat, untungnya cuma 1,5%. Tapi kalau kamu ambil di tengah-tengah, kamu perbarui, untungnya bank juga jadi berbeda. Nah itu kesimpulannya di situ guys. Maka dari itu kamu harus cek dulu. Nah, satu itu. Yang kedua, rata-rata penghutang atau nasabah atau kreditur itu rata-rata selalu ditanya, kamu mau hutang 1 tahun? Pasti enggak 2 tahun aja, enggak 3 tahun aja. Karena apa? Karena apa? Yang 3 tahun 2 tahun itu keuntungannya gini guys, 1%, 1,5% itu per tahun. Kalau kamu ambil 2 tahun berarti 3%. Kalau kamu ambil 4 tahun berarti 4,5%. Nah setiap tahun bunganya itu dilipat-lipatkan. Jadi kalau kamu untungnya itu, kalau kamu ngambilnya jangka pendek, bank akan untungnya dikit, yang untung kamu. Karena apa? Kamu hanya bayar 1,5%. Tapi kalau bank tersebut kamu long termnya panjang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia akan ngambil keuntungan 1,5 kali berapa? Kalau 4 tahun jadinya 1,5, 3%, 4,5%, 6%. Kamu harus bayar 6%, 100 juta itu per tahunnya jadinya gitu loh guys. Jadi maka dari itu kalau saran saya, satu, teliti dulu dan tanya-tanya dulu flatnya seperti apa, bener misalnya kamu angsuran 3 juta sampai bawah itu cara pengambilannya bunga seperti apa, itu tolong ditanyakan kalau kamu nggak mau rugi. Yang kedua, kalau kamu mau untung malah banknya yang rugi, kamu merugikan bank, caranya seperti apa? Bank bisa rugi, kok bisa mas bank rugi? Ya jelas rugi, dia keluarin duit banyak tapi untungnya cuma 1, berapa persen, bahkan kalau punya pemerintah itu cuma 0, berapa persen gitu ya. Nah kalau kamu long time-nya dikit, bank itu rugi, menangis dalam hatinya guys, marketingnya nggak dapat apa-apa gitu loh. Itu caranya untuk merugikan bank. Jadi sekali-kali jangan bank aja yang untung, kita juga harus untung. Sebagai nasabah harus cerdas, harus pintar guys gitu loh.
Jadi kamu harus pintar-pintar dalam mengambil keputusan. Misalnya kamu tanya dulu di awal seperti apa dan kayak apa metode pengambilan bunganya. Yang kedua, long term, jangka pendek, jangan jangka panjang, paling enggak 1 tahun atau 2 tahun. Itu kalau kamu mau untung, itu paling usaha. Kalau kamu memang free buat usaha, itu jangan lebih dari 2 tahun hutang perbankan, karena lebih dari 2 tahun kamu pasti akan mengalami kesulitan. Itu kalau hanya untuk usaha. Beda lagi kalau hutang untuk konsumtif. Saya bilang untuk usaha loh ya. Nah, di situ guys. Maka dari itu kita bijak-bijak dalam menggunakan keuangan dan modali usaha kita. Jangan sampai kita pengen untung jadi buntung. Oke guys, mungkin di awal pembukaan saya lama nggak bikin YouTube, mungkin ini bisa menjadi inspirasi, menjadi masukan, menjadi referensi para pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang yang ingin memperluas dan mengembangkan usahanya lewat perbankan. Salam dari saya, Bos Gendeng. Salam kolor hijau, salam tim penghancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.